Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi mengenai chapter 9, yaitu Doing a Job Analysis Study. Next slide. Kelompok kami beranggotakan Samuel Excel Christian, Michelle Jostiawan, dan saya Andika Dwi Kurniawan, serta Ahmad Naufal Syahri, dan juga Jose Stefanus. Next slide. Kita masuk ke subchapter yang pertama, yaitu Introduction, Doing a Job Analysis Study. Job Analysis adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur, antara lain mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi tenaga yang diperlukan, teknologi atau peralatan yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi, tenaga pelaksana, serta teknik penilaian kinerja. Next slide. Yang selanjutnya itu ada matching purpose and job analysis attributes. Yang pertama itu ada job description, di mana seperti yang kita sudah bahas dalam chapter sebelumnya, bahwa job description adalah sebuah pedoman yang dibikin perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Yang kedua ada job specification, di mana job specification adalah klasifikasi pekerjaan, penugasan target pekerjaan ke kategori lainnya yang serupa dalam beberapa hal. Klasifikasi pekerjaan menghasilkan kelompok pekerjaan, yaitu kelompok pekerjaan yang terkait dengan erat, serta bagaimana cara mereka mendefinisikan kesamaan pekerjaan yang telah digunakan. Yang ketiga ada job evaluation, di mana job evaluasi atau evaluasi pekerjaan ini adalah proses menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistematis guna mengetahui nilai relatif bobot berbagai jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada job design atau job redesign, di mana ini adalah mendesain ulang pekerjaan, yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, serta metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Yang kelima ada job classification. Yang keenam ada performance appraisal. Next slide. Yang ketujuh itu ada training, yang ke-8 ada mobility atau mobilitas pekerja, yang ke-9 itu ada efisiensi, safety, and health, dan yang ke-10 ada workforce planning, dan yang terakhir ada legal or quasi-legal requirements. Next slide. Next itu ada sliding approach, di mana pada bagian ini menjelaskan tentang atribut analisis pekerjaan yang secara khusus cocok atau tidak cocok terhadap tujuan tertentu. Pernyataan tersebut didasarkan pada beberapa kombinasi dari yang pertama itu ada penelitian empiris tentang metode yang akan digunakan, yang kedua itu tujuan yang dinyatakan dari pengembangan metode, yang ketiga itu ada berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pendapat para ahli, di sini terdapat 3 pendapat para ahli, yaitu Levin, As, dan Hall, serta Sistrang, di mana pada tahun 1983 mereka mensurvei analisis pekerjaan para ahli mengenai pendapat mereka tentang 7 metode analisis yang akan dibahas di slide selanjutnya. Next slide. Nah, ini terdapat pendapat para ahli, di mana pada tabel ini menunjukkan tanggapan rata-rata ahli analisis pekerjaan untuk pertanyaan tentang efektivitas berbagai metode analisis pekerjaan untuk tujuan sumber daya manusia yang berbeda. Misalnya, menunjukkan bahwa para ahli percaya bahwa TI atau Text Inventory and FGA atau Functional Job Analysis adalah yang paling banyak efektif untuk menginformasikan deskripsi pekerjaan, karena yang seperti yang dapat kita lihat pada tabel job description, di mana TI itu mempunyai nilai sebesar 4,5
4,20 dan FGA itu mempunyai nilai sebesar 4,07. Serta ability requirement scale itu tidak terlalu bagus efektif untuk deskripsi pekerjaan karena seperti yang terdapat pada table itu ability requirement scale hanya mempunyai nilai atau angka yaitu sebesar 2,15 poin. Sebagai contoh lain yaitu pada teknik critical incident teknik dipandang sebagai paling efektif untuk mengembangkan materi penilaian kinerja. Next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan job analysis. Yang pertama adalah job classification. Klasifikasi pekerjaan adalah penugasan target pekerjaan ke kategori lainnya pekerjaan yang serupa dalam beberapa hal. Hal ini mencakup seperti job-oriented system, worker-oriented system, attribute requirement, overall job system, dan compensation. Selanjutnya adalah efisiensi dan safety. Deskriptor analisis pekerjaan yang paling tepat untuk tujuan efisiensi bergantung pada pekerjaan yang bersangkutan. Mencakup yang pertama adalah engineering, melibatkan perancangan peralatan dan proses untuk penyelesaian tugas, personal psikologi, melibatkan pemilihan orang-orang dengan sifat yang cocok untuk pekerjaan, dan industrial atau sosial, melibatkan pengembangan program untuk memotivasi karyawan untuk berperilaku aman. Selanjutnya adalah legal, yaitu persyaratan hukum untuk dianalisis untuk merencanakan tantangan hukum. Selanjutnya adalah worker mobility, yaitu adalah pergerakan orang-orang dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah worker planning, yaitu perencanaan tenaga kerja yang melibatkan rencana eksplisit oleh organisasi untuk merekrut, memilih, dan mengembangkan orang melalui mobilitas pekerja. Next. Selanjutnya adalah pertimbangan saat memilih metode job analysis. Yang pertama adalah operasional status. Apakah metode tersebut telah diuji dan cukup disempurnakan untuk dianggap siap untuk digunakan? Yang kedua adalah off-the-shelf availability. Apakah metode tersebut siap untuk digunakan atau harus didesain ulang dan disesuaikan dengan pekerjaan tertentu? Yang ketiga adalah occupational versatility atau suitability. Apakah metode tersebut cocok untuk analisis berbagai pekerjaan atau setidaknya berbagai jenis pekerjaan yang ingin dianalisis? Yang keempat yaitu standarisasi. Apakah metode tersebut mampu untuk menghasilkan norma sehingga memungkinkan perbandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda? Yang kelima adalah responden atau user acceptability. Apakah metode tersebut termasuk berbagai persyaratan pengumpulan informasi dan format laporannya? Dan yang keenam adalah amount atau availability of job analysis training. Berapa banyak pelatihan yang diperlukan untuk analisis pekerjaan? Next. Yang ketujuh adalah sample size, berapa banyak responden atau sumber informasi yang diperlukan. Yang kedelapan adalah reliability, apakah metode tersebut akan menghasilkan hasil yang sama setelah pengulangan. Yang kesembilan adalah biaya. Berapa estimasi biaya dari metode tersebut? Yang kesepuluh itu kualitas hasil. Akankah metode tertentu akan menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi? Dan yang terakhir adalah waktu penyelesaian. Berapa hari kalender yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan menghasilkan laporan tertulis akhir? Next. Selanjutnya adalah masalah dalam organisasi. Yang pertama adalah time dan budget. Jadi mungkin ada proyek dengan anggaran dan tenggat waktu tertentu dan disuruh melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan di bawah anggaran, sehingga akan mempengaruhi metode analisis yang dipilih. Selanjutnya adalah staffing. Seseorang harus memimpin proyek analisis pekerjaan dan seseorang harus melaksanakan pekerjaan itu. Bahkan terkadang ada orang yang melakukan keduanya secara bersamaan. Yang terakhir adalah acceptability, yaitu pengumpulan data akan melibatkan kontak dengan anggota organisasi, dan penerimaan mereka tidak dijamin. Next. Ada beberapa langkah dalam observasi dan wawancara. Yang pertama yaitu mempersiapkan observasi atau wawancara, seperti mencari tahu sebanyak mungkin tentang pekerjaannya. Yang kedua yaitu melakukan kontak, seperti memperkenalkan diri, memberitahu mereka mengapa Anda melakukan analisis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan observasi atau wawancara. Wawancara dengan pemegang jabatan dan pakar teknis paling cocok untuk mengumpulkan informasi berorientasi tugas atau pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai persiapan interview. Yang satu adalah deskripsi pekerjaan sebelum diorganisasi. Yang kedua adalah manual pelatihan dan materi pelatihan lanjut lainnya. Yang ketiga adalah menjelaskan pekerjaan berdasarkan kamus judul pekerjaan, ONET, atau studi lainnya. Yang keempat adalah menjelaskan inti pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah melakukan kontak, yaitu yang pertama adalah perkenalkan diri Anda, yang kedua adalah beritahu mereka mengapa Anda melakukan analisis, yang ketiga adalah jelaskan informasi yang apa yang ingin Anda dapatkan, dan yang keempat adalah tanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan. Oke, selanjutnya adalah melakukan interview, yaitu dalam sebuah interview mintalah ahli memberitahu Anda tentang pekerjaan dan langkah-langkah, menjelaskan bagaimana satu langkah mengarah ke langkah berikutnya. Selanjutnya adalah persiapan dan perencanaan, yaitu semua survei membutuhkan waktu dan mendistribusikan, mengumpulkan, dan menganalisis. Kumpulkan informasi yang Anda butuhkan. Tetapi semua informasi yang Anda butuhkan saat Anda mengumpulkan data, Anda menetapkan harapan bahwa sesuatu akan dilakukan, maka tidak akan termotivasi untuk menyelesaikan survei tersebut. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data, mengumpulkannya hanya informasi yang Anda butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke collecting data, yaitu kebanyakan responden tidak suka mengisi survei, terutama yang panjang. Jika memungkinkan, kumpulkan responden Anda ke dalam satu ruangan, bagikan survei. Mintalah mereka untuk mengisinya. Jika Anda melakukan ini, Anda akan memiliki tingkat respon yang baik. Jika pertanyaan tidak dapat dikumpulkan ke dalam ruangan untuk mengisi survei, mereka biasanya akan menerima melalui email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas menganalisis data. Pada bagian ini, kami membahas analisis data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei atau yang disediakan oleh analisis pekerjaan. Kami membahas analisis respon terhadap skala yang diterapkan pada tugas atau kebutuhan manusia saat ini. Pada aspek ini, dua pertimbangan utama mempengaruhi interpretasi data analisis pekerjaan. Pertimbangannya adalah reliabilitas dan validitas. Keandalan mencerminkan jumlah kesalahan atau ketidaksepakatan yang terkandung dalam tanggapan. Sebagai contoh, kita sering ingin mengetahui seberapa setuju dua analisis pekerjaan dalam tanggapan mereka terhadap pekerjaan yang sama. Semakin mereka tidak setuju tentang pekerjaan yang identik, semakin rendah kendalanya. Keabsahan adalah tentang kualitas tanggapan dalam kaitannya dan apa yang ingin kita ketahui atau simpulkan. Next. Selanjutnya ada reporting study results. Pada kolom yang terdapat di atas yaitu SD itu berarti standar deviasi dan N adalah jumlah responden. Dan di mana dalam contoh ini kolom tugas sengaja dibiarkan kosong saat digunakan dalam praktik. Kolom tugas akan berisi pernyataan tugas, nilai numerik dalam M dan SD, kolom mewakili peringkat pada skala waktu yang dihabiskan. Di kolom berlabel tugas, kami akan membuat daftar tugas yang ditanggapi oleh pertahanan untuk operasi peralatan mesin yang dikendalikan komputer. Tugas pertama mengidentifikasi bagian tertentu yang akan dikerjakan untuk menemukan rata-rata masing-masing responden untuk tugas tersebut dan baginya dan jumlah orang yang merespon. Dan semakin besar standar deviasi, maka semakin banyak peringkat yang tersebar. Next. Selanjutnya ada konsistensi internal dan stabilitas temporal. Konsistensi internal menggambarkan bagaimana suatu ukuran yang terdiri dari beberapa item bergantung sama atau memiliki struktur yang koheren. Estimasi
konsistensi internal yang besar menunjukkan bahwa ada sedikit kesalahan karena konten item tertentu. Di mana penilaian manusia merupakan sumber kesalahan yang penting dalam analisis pekerjaan data. Dua sumber kesalahan lainnya juga perlu diselidiki sebagai bagian dari analisis pekerjaan. Yang kedua ada stabilitas temporal. Diperkirakan ketika kita mengukur suatu sekali dan kemudian mengukur hal yang sama nanti, menunjukkan bahwa ada sedikit kesalahan karena salah satu metode untuk menilai konsistensi internal adalah estimasi split half. Untuk menghitung estimasi split half ini dari konsistensi temporal, kita mengukur sesuatu sekali dan kemudian mengukur hal yang sama, di mana untuk setiap tugas kami akan memiliki peringkat rata-rata kepentingan atau waktu yang dihabiskan pada dua waktu yang berbeda. Next. Selanjutnya ada keabsahan atau validity. Validitas pengukuran menyangkut makna angka atau skor. Dalam analisis pekerjaan, validitas ukuran biasanya dihubungkan dengan penggunaan atau tujuan pengumpulan data. Misalnya jika kita menggunakan PAQ untuk evaluasi pekerjaan, kita berharap skor dari PAQ akan sangat berkorelasi dengan data gaji untuk satu set pekerjaan utama. Pada bagian ini kami menjelaskan beberapa teknik analisis data yang relevan dan validitas data analisis pekerjaan. Sebagian besar teknik ini membutuhkan komputer dan tidak dapat dilakukan dengan tangan dalam jangka waktu yang wajar. Next. Selanjutnya ada kolerasi dan regresi. Korelasi digunakan ketika kita ingin meringkas hubungan antara dua variabel dengan satu angka. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan koefisien korelasi untuk menyatakan hubungan antara tingkat kesulitan untuk mempelajari tugas dan rata-rata waktu pelatihan hingga kecakapan untuk serangkaian tugas. Dan regresi sangat erat kaitannya dengan korelasi. Perbedaan utamanya adalah bahwa regresi digunakan ketika kita ingin membuat prediksi numerik dari nilai satu variabel ketika diberikan nilai dari variabel lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis. Saya akan membahas analisis faktor dan cluster. Analisis faktor dan analisis cluster itu sangat membantu kita untuk mengelompokkan berbagai hal. Beberapa teknik analisis pekerjaan struktur, misalnya event tertarik komponen pekerjaan, memiliki sejumlah besar item, menggunakan sejumlah besar item, memasukkan cakupan pekerjaan yang relatif lengkap. Namun ada kerugian dari sejumlah besar item. Tantangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemrosesan begitu banyak informasi terkait pekerjaan. Next. Selanjutnya adalah teknik multivarian lainnya. Teknik multivarian lainnya terkadang digunakan untuk menganalisis data analisis pekerjaan. Teknik tersebut meliputi analisis varian, multivariat atau MANOVA, kolerasi kanonik, dan analisis diskriminan. MANOVA dan kolerasi kanonik digunakan ketika ada banyak variabel dependent. Kita mungkin memiliki dua atau lebih rangkaian pekerjaan, seperti manajer tingkat pertama, manajer menengah, dan eksklusif, yang ingin kita bandingkan pada beberapa item dari kuesioner uraian posisi manajemen. Next. Selanjutnya adalah validitas konsekuensial. Sextet and Devin pada tahun 2000 berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah perkiraan tingkat kesuksesan yang kita capai untuk menggunakan analisis pekerjaan untuk membantu kita melaksanakan tujuan kita. Sebagai contohnya, kita perlu membandingkan hasil seleksi karyawan dengan menggunakan tes berdasarkan analisis jabatan dengan hasil seleksi karyawan dengan menggunakan tes lain yang tidak berdasarkan analisis jabatan. Next. Selanjutnya adalah catatan tentang akurasi dan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menunjukkan reliabilitas dan validitas yang memadai.
karena hampir semua data analisis pekerjaan bergantung pada nilai manusia. Bagaimanapun dan penilaian tersebut terbukti dapat salah dalam beberapa cara yang berbeda. Analisis pekerjaan berpotensi untuk pada berbagai sumber ketidakakuratan atau apa yang beberapa orang lebih suka disebut sebagai bias. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki chapter 10, di mana chapter 10 ini membahas tentang the future of job analysis. Next slide. Baik, kita akan langsung saja ke subbab pertama kita, yaitu introduction, the future of job analysis. Tidak ada yang lebih pasti daripada perubahan. Meskipun perubahan itu pasti, memprediksi bentuk perubahan yang akan terjadi dan terutama tanggapan apa yang akan dilakukan orang terhadap perubahan sangat tidak pasti. Banyak sekali prediksi yang sering salah, maka dari itu tugas kita di bab ini adalah membicarakan masa depan yang tidak jauh, serta berdasarkan dengan tren yang kita lihat hari ini. Next slide. Next yaitu changing condition society. Beberapa perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial antara lain, di mana perubahan lingkungan sosial ini berdasarkan dengan buku pedoman yang kita pakai, di mana buku pedoman yang kita pakai itu merupakan Amerika Serikat, maka perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial juga perubahan yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada tenaga kerja usia produktif yang saat ini adalah millennials, di mana rata-rata pekerja semakin bertambah, yaitu pada 1984 usia rata-rata angkatan kerja adalah 35 tahun. Tahun 2016 adalah 42 tahun dan tahun 2026 adalah diproyeksikan menjadi 42,3 atau dibulatkan menjadi 43. Di mana generasi baby boom sekarang sebagian besar telah melewati usia parubaya. Yang kedua yaitu posisi wanita yang makin banyak dalam angkatan kerja. Selama 40 tahun terakhir, wanita semakin bergabung dengan angkatan kerja. Tahun 1960 saja, 36% wanita sudah bekerja. Dan pada tahun 2016, 57% wanita bekerja. Beberapa pekerjaan telah berubah secara radikal dalam jumlah relatif laki-laki dan perempuan selama ini. Dua contoh yang terlintas dalam pikiran adalah pengacara dan psikolog. Yang ketiga yaitu keberagaman terutama aneka warga negara. Keragaman tenaga kerja di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat di masa depan. Hispanic khususnya diharapkan meningkat lebih cepat daripada kelompok lain. Untuk misalnya, orang Hispanic menyumbang sekitar 12,5% dari angkatan kerja pada tahun 2000, tetapi terdiri dari hampir 18% dari angkatan kerja pada tahun 2017 menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Dan yang keempat yaitu mulai masuknya Gen Z atau generasi Z ke dalam lingkungan kerja. Generasi muda tertanam kuat di dunia kerja. Misalnya, generasi milenial yang lahir antara 1981 sampai dengan 1996 sekarang menjadi generasi terbesar dalam angkatan kerja, yaitu angkatan 2016 sampai 2018, di mana pada tahun dibuatnya buku ini. Baik generasi X yang lahir pada 1965 sampai dengan 1980 dan juga generasi Z di mana mereka adalah kelompok demografis yang paling berpendidikan tinggi dan juga memiliki harapan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, selanjutnya yang kelima yaitu tren gig ekonomi, di mana tren ini yaitu sekumpulan pekerja yang bekerja secara paruh waktu, posisi kerja bersifat temporer atau independen. Contoh sederhananya dari ekonomi gig ini adalah freelance, kontraktor independen, pekerja berbasis proyek, dan lain sebagainya. Dan yang keenam itu ada flexibility and communication. Oke, next slide. Next slide ada changing condition, yaitu teknologi, di mana dampak teknologi
munculnya komputer dan transformasinya oleh microchip telah benar-benar merevolusi banyak pekerjaan. Sulit membayangkan menulis buku, menulis sebuah artikel, atau melakukan analisis statistik tanpa menggunakan pengolah kata atau berbasis komputer perangkat lunak statistik. Seperti halnya pada kutipan yang terdapat di layar bahwa displacement of human workers by machines and robots will no doubt be among the most significant challenges facing the world's societies in this century. Di mana kemajuan teknologi yang ada pada saat ini tentunya berdampak pada pekerjaan manusia. Nah, dampaknya itu yang pertama ada manusia mengontrol sesama manusia, yang kedua manusia dikontrol oleh sesama manusia, yang ketiga manusia mengontrol pekerjaan, yang keempat penggunaan informasi, dan yang kelima itu akses bagi informasi oleh manusia di dalam perusahaan. Nah, dampak lainnya juga ada nih dalam bidang teknologi. Misalnya di bidang kesehatan itu ada carpal tunnel and strain injuries, di mana membuat repetitive work motion dan radiasi. Terus yang kedua itu ada dalam computer supported group, di mana computers bisa bekerja dan terjaring dalam suatu server yang sama dengan menggunakan cloud server dan OneDrive. Dan yang ketiga di bidang augmented reality atau AR, di mana di sini menjelaskan device that enhance the environment by providing additional information that is incorporated into ordinary reality by the user. Di mana di sini itu seperti pemasangan mesin di produksi mobil. Dan yang terakhir itu ada di dalam bidang ubiquitous computing, di mana di sini mencakup semua aspek, bisa menjalankan satu pekerjaan seperti USB, HP, dan desktop. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan bisnis. Organisasi telah mengadopsi prinsip-prinsip dari yang pertama yaitu Total Quality Management atau TQM movement, yaitu ini mendorong layanan pelanggan dan kontrol kualitas ke bagian atas daftar nilai organisasi. Ya, oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya teman saya ada gangguan sinyal. Selanjutnya ini adalah pola perilaku yang diharapkan dan difokuskan pada posisi tertentu dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya adalah interpersonal roles, yaitu melibatkan hubungan antara manajer dan orang lain di tempat kerja. Ketiga peran khusus tersebut adalah sebagai berikut. Satu adalah boneka, yaitu memungkinkan karyawan untuk menjadi duta besar bagi perusahaan.
Presiden perusahaan dapat mengunjungi pabrik dengan pengunjung asing. Atasan lini pertama dapat menghadiri pernikahan bawahan. Yang kedua adalah pemimpin, yaitu pemimpin adalah apa yang biasa dipikirkan dalam hal manajemen, yaitu tentang pemberian tugas, menentukan kebutuhan pelatihan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hubungan. Hubungan ini memungkinkan manajer untuk menghubungi sekelompok karyawan di komando vertikalnya. Di sini kita dapat berbicara tentang aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan unit. Dapat menghabiskan banyak waktu, seperti apa yang mereka lakukan dengan atasan dan bawahan lainnya. Yang selanjutnya informasional roles, yaitu manajer berfungsi sebagai pusat bagi organisasi. Ia mampu mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adalah satu, itu melibatkan pemindaian lingkungan untuk masukan. Yang kedua, penyebar itu adalah melibatkan berbagai informasi dengan bawahan. Dan yang ketiga adalah perwakilan, yaitu melibatkan berbagai informasi dengan karyawan di luar unit kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas decisional roles. Yang pertama yaitu pengusaha. Peran ini melibatkan pemindaian lingkungan untuk peluang baru dan mengembangkan proyek, ide, atau produk baru untuk menguntungkan kelompok kerja. Yang kedua ada penanganan gangguan. Ini peran melibatkan penanganan masalah yang datang dari staf, tetapi juga dari lingkungan yang lebih luas, seperti ancaman pemogokan atau kebangkrutan klien besar. Yang ketiga ada pengalokasi sumber daya. Peran ini melibatkan memutuskan siapa yang mendapatkan sumber daya, apa yang melakukan ini, dan adil. Seringkali merupakan bisnis yang sulit. Next. Selanjutnya ada team roles. Yang pertama ada task roles, di mana bagian-bagian dari task roles ini ada kontraktor, yaitu menyusun perilaku, berorientasi tugas dari anggota tim lainnya, mengatur dan mengordinasikan tindakan anggota kelompok relatif terhadap tugas dengan menyarankan alokasi tugas, tenggat waktu, urutan tugas. Yang kedua ada pencipta, yaitu mengubah atau memberi struktur baru pada proses tugas dan strategi tim. Yang ketiga ada kontributor, menyumbang informasi atau keahlian penting kepada tim. Yang keempat ada kompleter, menjalankan tugas, berorientasi individu dalam tim. Selanjutnya yang di social role ini ada spesialis, di mana spesialis ini adalah orang yang mempelajari satu dimensi secara mendalam untuk mencapai pemahaman dan mendalami tentang dimensi itu. Yang kedua ada komputer, yaitu fungsi komputer itu sebagai alat bantu manusia. Ada metode pengumpulan data, yaitu paling umum digunakan, termasuk mengamati pekerjaan seperti wawancara dan individu dan kelompok, dan tanggapan terhadap kuesioner. Yang keempat, jaringan komputer. Meluasnya penggunaan jaringan seperti internet kemungkinan memiliki efek luas pada pengumpulan data. Yang kelima ada pemantauan kinerja elektronik, yaitu komputer akan memenuhi peran pengumpulan data dengan frekuensi yang semakin meningkat di masa depan. Selanjutnya ada peramalan, yaitu teknik yang menggunakan data historis sebagai input untuk membuat perkiraan yang bersifat prediktif dalam menentukan arah tren masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada saya akan membahas hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan job analysis. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada
unit analisis. Jadi unit analisis adalah bagian penting dari proyek penelitian. Ini adalah hal utama yang dilihat oleh seorang peneliti dalam menelitinya. Unit analisis adalah objek yang Anda harapkan sesuatu untuk dikatakan pada akhir analisis Anda. Mungkin subjek utama penelitian Anda. Yang kedua adalah definisi peran dan redefinisi. Definisi peran ini pola perilaku yang diharapkan secara sosial biasanya ditentukan oleh satu individu dalam masyarakat tertentu. Sedangkan redefinisi adalah tindakan mengubah sifat atau batasan sesuatu, tindakan yang membuat orang mempertimbangkan sesuatu dengan cara yang baru. Selanjutnya adalah penyebarluasan penyimpanan dan pengambilan. Yang ketiga adalah penyebarluasan dan penyimpanan dan pengambilan. Ketika proyek analisis pekerjaan selesai, sponsor proyek dan lainnya perlu diberitahu apa yang ditemukan. Paling tidak, data analisis pekerjaan berguna untuk alasan hukum sehingga informasi tersebut harus disimpan dan diambil kembali jika diperlukan. Yang keempat adalah salinan tertulis laporan resmi. Produk langsung dari analisis pekerjaan tradisional selalu berupa laporan tertulis. Laporan tersebut memuat uraian tentang proses analisis jabatan atau apa yang dilakukan dan uraian tertentu produk analisis jabatan tersebut. Next. Selanjutnya adalah penyimpanan daring. Penyimpanan daring dan munculnya teknologi modern berupa database komputer dan internet. Data analisis pekerjaan kini dapat disimpan sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kejadian komersial menawarkan cloud bagi salah satu cara untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Pertimbangannya adalah ONET yang merupakan database informasi pekerjaan yang dapat diakses dan berbagai cara untuk berbagi tujuan. Yang selanjutnya adalah penerima kunci. Penerima kunci itu adalah informasi analisis pekerjaan, adalah laporan atau database. Itu pasti akan diberikan kepada sponsor proyek. Di luar sponsor proyek, informasi analisis pekerjaan mungkin disebarluaskan atau tidak disebarluaskan. Selanjutnya adalah pengambilan berkala. Jika ada proses sistematis dalam melakukan dan mendokumentasikan analisis pekerjaan, maka harus ada cara sistematis untuk meninjau data analisis pekerjaan setelah beberapa periode yang berarti. Jika ini tidak terjadi, ada risiko data akan menjadi usang dan tidak akurat. Jika data disimpan dalam database seperti ONET, mungkin ada dorongan yang lebih besar untuk menjaga kualitas dan relevansi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.